PSSI sudah sejak lama mulai menaturalisasi sejumlah pemain. Program ini bermula pada tahun 2010 silam saat Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim. Kini sejumlah talenta muda berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner dan Rafael Struijk menghiasi skuad Garuda. Tak hanya itu, pemain-pemain berpengalaman seperti Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, hingga Sandy Walsh pun menjadi andalan pelatih Sintayong di timnas Indonesia saat ini. Bahkan kini PSSI terus berusaha menambah amunisi pemain naturalisasi di mana kini tengah memproses dua pemain keturunan baru yakni Miss Hilges dan Eliano Reijenders untuk segera menjadi WNI. Terkait banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda, Federasi Sepak Bola Negeri Kincir Angin itu, yakni KNVB ternyata pernah buka suara. Pada acara Oranye Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu, Sekretaris Jenderal KNVB, Gis De Jong, pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda sekarang memperkuat timnas Indonesia, tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Gis De Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Terlepas dari semua itu, kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia terbukti berhasil membuat skuad Garuda semakin kuat. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Sintayong terbukti berhasil dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Bahkan sekarang sudah diproyeksikan untuk mampu bermain di level dunia. Tidak tanggung-tanggung, timnas Indonesia tak perlu melakukan naturalisasi terhadap bek Liga Jerman itu jika Sintayong ingin memanggilnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya, Sintayong tampak masih berhasrat menambah pemain lain di sektor belakang. Maka dari itu, sosok pemain muda Bayer Leverkusen yakni Reno Mons dirasa cocok. Reno Mons lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2005 dan kedua orang tuanya sama-sama asli Jerman. Posturnya yang mencapai 188 cm membuatnya bisa mengisi lini belakang timnas Indonesia. Reno Mons sebetulnya sama sekali tidak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, bahkan dari kakek hingga neneknya. Bukan karena diberikan keistimewaan, situasi ini terjadi karena Reno Mons lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah kewenangan Indonesia dan PSSI. Hal ini diperkuat dengan status FIFA artikel 7 yang menyebut jika seorang pemain yang lahir di suatu negara, maka dia bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Bersama Bayer Leverkusen U19, Reno Mons tampil sebanyak 33 kali. Dirinya bahkan sempat 2 kali dibawa oleh tim senior meski belum diberi kesempatan debut. Untuk mendapat menit bermain di level senior, Reno Mons akhirnya memutuskan pindah ke klub kasta kedua Liga Jerman Greuther Fürth pada awal musim ini. Keuntungan tersendiri posisi Reno Mons bisa ditempatkan sebagai sayap kanan, atau kiri serta gelandang bertahan. Tidak hanya itu, Reno Mons juga kerap menerima panggilan timnas Jerman. Tercatat, ia telah tampil sebanyak 7 kali bagi Der Panzer baik di laga persahabatan ataupun kualifikasi Euro U19. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nguyen Van Lam Sam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF, atau yang kini memiliki nama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas. Indonesia sangat bagus,
Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. Duel melawan timnas Indonesia menjadi laga terakhir Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Pria berusia 61 tahun itu telah memutuskan mundur dari posisinya sebagai pelatih kepala Australia. Australia mendapat hasil yang buruk pada dua laga awal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, dan bermain imbang 0-0 lawan timnas Indonesia. Hasil tersebut, ditambah kegagalan di Piala Asia 2023, membuat Australia dapat banyak kritik. Pelatih Graham Arnold pun berada dalam tekanan. Dia dinilai tidak lagi mampu membawa Harry Souttar dan kolega bersaing di top level. Pada Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, Football Australia menerima pengunduran diri Graham Arnold dari kursi pelatih. Mereka kini fokus mencari pelatih baru untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024, Oktober tahun 2024 nanti. Graham Arnold tercatat sebagai pelatih dengan masa bakti paling lama di timnas Australia. Dia sudah jadi pelatih pada 2018 lalu. Graham Arnold membawa Australia lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka mampu lolos ke babak 16 besar, sebelum kalah dari Argentina dengan skor 1-2. Kepergian Graham Arnold menandai berakhirnya era sepak bola Australia. Kontribusinya terhadap olahraga dan Subway Socceroos dapat dilihat oleh semua orang, ucap CEO Football Australia, James Johnson. Di bawah kepemimpinan Graham, kami mencapai tonggak sejarah luar biasa yang mengangkat sepak bola Australia di panggung global. Semangat dan dedikasi Graham telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada tim dan sepak bola Australia, sambungnya. PSSI diminta untuk mengurangi naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir menanggapinya dengan menyinggung status FIFA, timnas Belanda, timnas Spanyol, hingga timnas Italia. Erick Thohir telah melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, di kantor Kemenkumham, Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 19 September tahun 2024. Saya rasa, di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Namun, saya dari PSSI, dan saya yakin, Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Itu yang utama, cara-caranya pun terhormat. Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain, katanya menambahkan. Erick Thohir pun memberikan contoh. Beberapa timnas, seperti Belanda, Prancis, Spanyol, dan Italia, juga mempunyai banyak pemain keturunan. Itu semua tidak melanggar aturan FIFA. Kita bisa lihat timnas Belanda, itu banyak keturunan Suriname. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara, tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak. Yang last, timnya Spanyol, tutur Erick Thohir. Tim nasional Spanyol juga pernah menarik Diego Costa dari Brasil. Tim nasional Italia pernah juga menarik pemain Argentina. Bola itu merupakan event global, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun, atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek, imbuhnya.